Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Kumelasari dengan NIM 09105819230007, Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Dagang dosen pengampu Ibu Afilia Cahyani SH MH. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum dagang, sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau biasa disebut dengan KUHD, dan pengertian hukum dagang. Nah, lanjut yang pertama yaitu sejarah hukum dagang. Pada tahun 1000 sampai tahun 1500, perdagangan mulai berkembang di wilayah Italia dan Prancis Selatan, seperti di kota Florence, Venesia, Marsella, Barcelona, dan lain-lain. Pedagang membuat peraturan-peraturan perdagangan baru di kalangan mereka karena Corpus Juris Civilis atau CIC yang mengatur hukum perdata tidak memadai. Nah, lanjut ke tahun 1673 dan 1681. Colbert, Menteri Keuangan masa pemerintahan Raja Louis di Perancis, membuat kodifikasi di bidang hukum dagang disebut dengan Ordonnance de Commerce. Raja Louis di Perancis memerintahkan kodifikasi hukum di bidang perdagangan laut yang disebut dengan Ordonnance de la Marine. Nah, lanjut ke sejarah KUHD di Indonesia atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, tahun 1807 sampai 1838, Kode Sivil dan Kode de Commerce Prancis digunakan di Belanda pada tahun 1983. Dengan asas konkordasi, Kode Sivil menjadi Burgerlijk Wetboek dan Kode de Commerce menjadi Wetboek van Koophandel. Nah, lanjut ke tahun 1848. Belanda menjajah Indonesia sehingga berlakulah WFK dan BW tadi. WFK dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, sedangkan BW dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Nah, tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, KUH Perdata dan KUHD dinyatakan tetap berlaku untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, teman-teman, lanjut ke pengertian hukum. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak memberikan pengertian mengenai dagang, tetapi ada beberapa pendapat dari para sarjana mengenai pengertian hukum dagang tersebut. Yang pertama ada Purwo Sudcipro yang mengatakan bahwasannya hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Dan yang kedua ada Soekardono yang mengatakan bahwasanya hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku 3 Burgerlijk Wetboek atau BW. Hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dalam lalu lintas perdagangan. Dan yang ketiga ada Ahmad Ihsan yang mengatakan bahwasannya hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. Nah, dari pengertian hukum dagang dari para sarjana dapat dikemukakan secara sederhana. Rumusan hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam
dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maupun di luar kodifikasinya. Nah teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai materi sejarah hukum dagang dan pengertian hukum dagang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.